Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Sebelum Ibu menguraikan secara singkat materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia, perlu kalian ketahui bahwa sistem perkuliahan yang saat ini kalian ikuti yaitu dengan sistem e-learning atau daring. Karena kondisi keadaan yang tidak memungkinkan kita berjumpa melalui perkuliahan tatap muka. Mudah-mudahan kondisi COVID-19 ini cepat berlalu. Perlu kalian ketahui bahwa karena kalian adalah semester 1, agar mengetahui bahwa sistem penilaian yang ada di dalam Fakultas Hukum Universitas Pamulang ini ada 4 komponen yang kalian harus ikuti dengan baik kalau kalian menginginkan nilai bagus, yaitu nilai A. Karena ini adalah 4 SKS, maka minimal kalian mendapatkan nilai B dan berusaha biar mendapatkan nilai maksimal A. Dalam sistem penilaian itu ada 4 komponen. 1. Kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Apabila salah satu komponen tersebut kosong, maka secara otomatis nilai kalian akhirnya mendapatkan nilai kosong atau E. Jadi untuk kalian mendapatkan nilai B atau A atau C, maka kalian harus memenuhi 4 komponen tersebut. Tetapi Ibu mengharapkan kalian minimal nilainya B agar nantinya kalian tidak mengulang. Mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Pengantar Tata Hukum Indonesia atau sekarang Pengantar Hukum Indonesia adalah suatu ilmu yang mengajarkan tentang tata hukum Indonesia dan segala seluk-beluk yang terdapat di dalamnya. Jadi yang menjadi objek pembicaraan dalam pengantar hukum Indonesia ini hanya tata hukum saja, yaitu hukum positif yang ada di negara kita. Contohnya hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang serta hukum acara perdata, hukum ketenagakerjaan, hukum surat-surat berharga, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya mempelajari adalah hukum yang berlaku saat ini di negara Indonesia yang kita kenal dengan istilah hukum positif. Persamaan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia yaitu merupakan mata kuliah dasar yang merupakan mata kuliah untuk mempelajari hukum dasarnya. Kalian memilih fakultas hukum, maka untuk mempelajari hukum selanjutnya harus mengetahui lebih dahulu dasar-dasar hukumnya sebelum melangkah sampai ke berikutnya.
pengantar ilmu hukum, yaitu hukum dasarnya dulu kalian pelajari apa sih istilah daripada yang dimaksud dengan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Kalau pengantar ilmu hukum adalah mempelajari secara keseluruhan mengenai dasar-dasar daripada hukum. Sedangkan kalau berbicara mengenai pengantar hukum Indonesia, kalian hanya mempelajari ruang lingkup aturan hukum yang ada di negara kita, yaitu hukum positif. Perbedaan antara PIH dan PHI tadi Ibu sudah menguraikan, yaitu dapat dilihat dari objeknya. Kalau PHI berobjek pada hukum yang sedang berlaku di Indonesia, yaitu hukum positif atau ius constitutum. Sedangkan objek dari pengantar ilmu hukum adalah aturan hukum pada umumnya secara keseluruhan. Jadi tidak terbatas pada tempat tertentu, tidak terbatas pada negara Indonesia saja, tetapi seluruh negara mengenai aturan hukum yang ada. Hubungan antara pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia, yaitu PIH mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia. PIH menjadi dasarnya daripada PHI, yang berarti bahwa untuk mempelajari PHI maka harus belajar lebih dahulu dasar-dasar daripada aturan hukumnya yang secara keseluruhan. Fungsi daripada pengantar hukum Indonesia yaitu sebagai ilmu yang mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar hukum di Indonesia bagi para calon sarjana hukum yang menuntut ilmu di Indonesia. Yang penting bagi mereka untuk memahami pengetahuan dan pengertian tentang hukum di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hukum dalam arti tata hukum Indonesia, maksudnya adalah yaitu hukum positif, hukum yang berlaku di suatu tempat pada saat tertentu. Sekarang misalnya di Indonesia hukum positif tersebut misalnya hukum publik dan hukum privat. Hukum publik misalnya HTN, HAN, pidana internasional dan lain sebagainya. Sedangkan hukum perdata misalnya hukum perdata, hukum dagang, hukum surat-surat berharga, hukum kepailitan, hukum pokok-pokok agraria dan lain sebagainya. Tujuan daripada mempelajari pengantar hukum Indonesia yaitu untuk mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau hukum positif. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum. Yang ketiga, ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak dan kewajibannya. Yang keempat, untuk mengetahui sanksi-sanksi apa yang diderita oleh seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Demikianlah secara garis besar uraian materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia pertemuan pertama.
Dan nanti kalian harus mempelajari deskripsi materi yang sudah Ibu upload. Apabila dalam mempelajari deskripsi materi masih kurang memahami, kalian bisa mempertanyakan di dalam forum diskusi. Di dalam forum diskusi tersebut minimal kalian berkomentar 2 komentar. Apabila lebih daripada 2, maka kelebihan tersebut Ibu akan masukkan ke dalam penilaian komponen tugas. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.